Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vloggy Motovlog. Suara gua serak. Jadi di konten kali ini gua bukan mau bikin konten yang berat-berat, enggak, kita ngobrol aja, sharing aja di sini. Gua cuman mau sharing soal motor Sonic. Ini ada foto gue, narsis banget gue ya. Tapi nggak apa, soalnya gua nggak ada foto lain. Jadi yang gua mau bahas kali ini adalah tiga aspek dari motor. Nah, tentunya motor Sonic ya, karena gue punya motor Sonic. Jadi menurut gua ada 3 aspek dari motor itu yang harus kalian jadi kalau motor kalian tuh mau terlihat menarik di mata orang lain, atau motor kalian mau dilirik oleh orang lain, itu ada 3 aspek yang harus kalian perhatikan. Jadi yang pertama itu mesin, pasti ya, mesin. Nanti gue jelasin satu-satu deh. Terus yang kedua itu warna, atau biasanya pada pakai stripping ya, stripping. Jadi terus yang ketiga yang gak kalah penting adalah ini versi gue ya, itu adalah kebersihan, bro. Nah, nanti akan gue jelaskan satu-satu kenapa 3 aspek ini penting buat kalian miliki di motor kalian, supaya motor kalian tuh terlihat menarik aja gitu. Jadi yang pertama kita bahas dulu itu ada mesin, bro. Nah, jadi kalau soal mesin, gue mau cerita sedikit. Kalau soal mesin itu sebenarnya lu nggak perlu punya motor yang mesinnya kenceng terus mesinnya bore up, atau mesinnya itu udah lu oprek segala macem. Itu nggak perlu. Yang pertama, mesin itu harus nyaman. Jadi mesin itu lu nggak akan bahasanya ya, lu nggak akan dilihat oleh orang kalau mesin lu nggak enak, bro. Jadi yang pertama itu mesin lu tuh harus nyaman, lalu mesinnya tuh terawat di sini, bukan yang gimana, tapi ketika mesin lu suaranya adem, terus nggak ada bunyi aneh-aneh, terus ketika digas nggak berebet, terus ketika dikendarai juga mesinnya enak, nggak ada trouble, itu sudah merupakan nilai plus loh buat motor kalian. Jadi kalau lu ngaku anak motor, atau kalau lu punya hobi ngotak-ngatik motor, jangan pernah lupakan aspek mesin. Jadi kalau menurut gua yang paling utama dari motor adalah mesin. Yang lain ini dari 3 ini, 2 dan 3 ini nggak akan ada artinya kalau mesin lu nggak beres gitu. Jadi aspek yang pertama harus lu rawat atau lu jaga adalah mesin, bro. Nah, aspek yang kedua, ini aspek yang buat gua ini unik ya. Itu adalah aspek warna atau stripping. Nah, stripping sama warna sebenarnya beda. Jadi kita bicara kalau menurut gua yang paling enak untuk dilihat itu motor adalah ketika warna di velgnya nih. Tuh, alhamdulillah nggak kelihatan. Ketika warna di velgnya itu sesuai dengan bukan sesuai, tapi terlihat nyatu gitu loh. Ini warna di velgnya terlihat nyatu sama warna di bodinya. Kalau buat gue ya. Jadi makanya gue selalu bicara soal kesesuaian antara warna velg, terus warna body. Itu buat gue penting, bro. Jadi kalau gue bilang, ketika motor lu mesinnya enak, terus juga bersih, tapi lu warnanya nih abalatak bahasanya ya, warnanya tuh kayak semau lu, nggak nyambung sama sekali, terus nggak ada konsepnya, itu jadi minus buat gue. Makanya yang paling penting setelah mesin adalah sebenarnya itu ada di warna, bro. Kalau lu pakai stripping boleh, banyak yang, bang gue pakai stripping bang gimana? Silakan aja. Tapi at least stripping lu itu nyatu sama warna lainnya gitu loh, bro. Misalkan
lu warna motornya merah terus lu kasih stripingnya ada putih-putih sedikit, ada biru-biru sedikit. Nah itu juga harus terwakili juga di istilahnya di motor lu, di tempat yang lain, bukan cuma stripping aja gitu. Itu yang bikin motor kata nyatu gitu loh. Itu yang selalu gua bilang, kalau lu mau modif motor itu lu yang pertama lu harus punya konsep. Jangan lu istilahnya pakai stripping, lu nggak mikirin ke depannya untuk warna velgnya, untuk warna part-partnya lu nggak pikirin. Itu bahaya sih. Jadi motor lu oke, lu keluar budget banyak, oke, lu keluar duit banyak, tapi jadinya itu useless ketika lu gak punya konsep. Nah konsep itu terlihat dari ya tadi warna, stripping, sama warna yang di part-part lainnya gitu loh. Nah itu penting banget bro. Jadi buat gua motor yang keren adalah motor yang dia punya konsep gitu. Nah part yang ketiga ini part yang paling esensial menurut gue, dan bukan jarang sih, maksudnya banyak orang yang melupakan ini gitu, yaitu adalah kebersihan bro. Kenapa gue bilang kebersihan adalah salah satu aspek yang paling penting dari motor lo? Karena gini, oke, lu udah modif gila nih, part lo hedon habis, terus lu istilahnya lu udah main warnanya setengah mampus, lu udah main warna gila-gilaan gitu ya, maksudnya lu udah repaint, pelok semua, lu repaint semua, lu pakai cat yang paling bagus, lu pakai lu pakai yang mahal-mahal lah ibaratnya. Oke, lu udah lakukan itu juga, terus lu juga udah istilah dari aparel lu, dari helm, terus dari sarung tangan, dari sepatu, lu udah gila gitu loh aparel lu. Tapi itu semua akan hilang bro, serius gue, itu akan hilang, itu akan nggak akan dilihat ketika apa, motor lu nggak bersih. Lu paham nggak? Jadi bersih ini bukan sekedar cuci ya, maksudnya ini gue yang gue lakukan pada motor gue adalah satu, pasti gue cuci, selalu gue cuci motor tuh, gue pengen selalu bersih dari semuanya. Terus yang kedua, lu perlu detailing sendiri. Nah ini yang kadang orang males. Kenapa? Karena detailing itu lu harus buka bodi, terus lu harus istilahnya lu beli cairan. Jadi kalau gue sih biasanya gue pakai cairan pembersih yang banyak lah, cairan pembersih yang ada di Tokped, yang ada di Shopee gitu, itu banyak. Gue nggak mau sebut merek, tapi itu banyak gitu loh. Nah kalau lu sekedar nyuci itu cuman nyuci itu paling di velg nih, di sini nih velg, terus tuh di bodi nih, di bodi sini di kepalanya, di bodi lah gitu ya. Itu oke, itu bersih. Tapi ketika ini lu buka nih, bodi itu lu buka, lu akan ada banyak banget tau nggak, bekas lumpur, bekas lu pakai lah istilahnya, bekas kotoran segala macam, bekas oli. Itu akan banyak banget kalau lu nggak detailing. Nah itu walaupun tidak jelas terlihat, tapi untuk orang-orang yang detail itu akan sangat mempengaruhi penampilan motor lu. Jadi kalau menurut gua, ketika lu cuman bersihin pakai nyuci doang, tapi lu nggak pakai detailing, lu kurang ya. Detailing tuh nggak perlu tiap hari ya, nggak perlu tiap minggu. Gua biasanya nih, gua antara 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali untuk detailing ini. Biasanya bodi gua buka, terus gua pakai pembersih yang bekas air, bekas oli, bekas lumpur di mesin, di knalpot, semualah itu gua sikatin. Jadi nggak ada lagi istilahnya kayak kalau di push step nih, tau gak sih lu, di push step nih suka ada bekas-bekas lu nginjek, ini kan kita nginjek nih push stepnya nih, itu suka ada kayak bekas lumpur yang di selat-selatnya tuh. Nah itu sebenarnya hal kecil ya buat gue, itu hal kecil, tapi kalau buat gue, begitu gue ngeliat, gue nggak akan ngerasa kayaknya nggak menarik motor lo, orang motor lo dekil. Nah kata dekil itu harus hilang dengan detailing gitu loh. Jadi kalau cuci doang, mungkin motor lo akan kelihatan bersih dari jauh, tapi ketika dideketin, motor lo tuh nggak akan bisa. Makanya perlu yang namanya detailing ini bro, gitu. Itu aspek ya. Kalau sebenarnya ada aspek lain. Ini aspek yang gua sebenarnya nggak setuju. Itu apa? Part modifikasi. Karena kalau modifikasi jatuhnya udah sangat selera. Itu udah selera banget bro. Dan kalau udah ngomongin selera, ada orang yang sukanya standar kan, ada orang yang sukanya modif. Jadi gua nggak masukkan, tapi
bagi kebanyakan orang modifikasi kayak kecil-kecil lah. Ini gue lu lihat, gue masih pakai kaliper depan belakang ini standar nih. Tapi gue udah ganti master rem sama ganti kopling, terus gue pakai underbone. Terus ya gue udah repaint segala macem. Terus nih selang-selang tuh lihat, selang-selangnya udah warna biru, knalpotnya juga udah ganti pakai warna biru juga. Itulah part itu juga sebenarnya penting, tapi gue nggak masukkan karena itu selera. Ada orang yang suka sandaran, tapi kalau masalah mesin terus warna terus kebersihan itu bukan lagi selera bro jatuhnya. Tapi udah apa? Tapi memang itu syarat mutlak untuk motor lu terlihat enak dilihat, untuk motor lu bisa istilahnya ketika lu make nih orang nengok gitu loh. Itu 3 aspek motor yang buat gue penting banget, yang kadang ya mungkin orang tahu ya motor tuh harus bersih, terus harus rapi, harus segala, tapi kadang gue pengen nih bisa, tapi kok gue nggak tahu caranya gitu loh, ini harus diapain gitu loh. Nah ini gue bantu lu buat apa, bisa untuk istilahnya mana tahu ada dari kalian yang ada yang kelupaan gitu ya. Gue nggak menggurui, kita sharing aja. Jadi buat gue pribadi 3 aspek ini penting banget buat lo aplikasikan ke motor lo supaya motor lo terlihat menarik di mata orang lain. Oke gitu aja bro, gue Yusuf di Vloggy Motovlog. See you.